Hai pebisnis online, hari ini kita akan belajar tentang copywriting. Tapi sebelum kita mulai, klik tombol like, share, comment, and subscribe-nya ya. Oke, kalau udah langsung aja kita mulai. Copywriting itu sendiri adalah seni menjual lewat tulisan, dan ilmu ini harus dikuasai oleh setiap marketer dan penjual. Lalu, unsur apa, mengapa, dan bagaimana copywriting dapat diterapkan dalam marketing Anda? Mari kita bahas. Yang pertama, apa itu copywriting? Menurut sumber Wikipedia, copywriting adalah aktivitas menulis untuk kebutuhan iklan. Karena output dari aktivitas ini adalah copy yang berbentuk tulisan untuk memperkenalkan suatu brand. Jadi, copywriting itu dapat digunakan dalam marketing apapun termasuk pemasaran konvensional. Selanjutnya, mengapa copywriting? Oke, sekarang bayangkan Anda memiliki kampanye marketing, Anda punya produk, punya landing page, dan juga punya traffic. Namun, sialnya konversi yang Anda gunakan tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, maka akan mengubah landing page, traffic, dan produk yang biaya dan usaha yang tidak sedikit. Lalu, apa yang lebih gampang? Yaitu mengubah tulisan atau copywriting. Asal tahu caranya, mengubah copy adalah bagian yang paling murah dari kampanye marketing. Nah, untuk memahami copywriting dengan terang dan jelas, berikut 7 tips penting untuk Anda pelajari. Tips yang pertama, benefit bukan fitur. Goals dari sebuah iklan itu sendiri bukan untuk disukai, untuk menghibur ataupun memenangkan penghargaan pariwara, namun untuk menjual. Contohnya nih, seorang penjual obat tidur bisa menawarkan dengan 2 cara yang berbeda. Contoh yang pertama, obat tidur X diekstrak dari akar langka pepohonan hutan Amazon super eksklusif yang dikemas dengan secara higienis dengan pengiriman ke kedap udara. Contoh yang kedua, obat tidur X. Gunakan sekarang, 2 jam lagi Anda akan tertidur sepulas bayi. Nah, dengan 2 penawaran berbeda tersebut, kita semua tentunya tahu jika orang yang sedang mengalami gangguan tidur pasti akan lebih tertarik dengan penawaran yang kedua. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita menonjolkan manfaat atau benefit dari suatu produk dibandingkan fitur produk tersebut. Tips yang kedua adalah transformasi. Alasan pembelian suatu produk adalah transformasi, bukan produk itu sendiri. Contohnya, pada saat kita membeli kosmetik, kita bukan membeli kosmetiknya, namun kita membeli rasa perhatian dan rasa sayang dari pacar ataupun pasangan kita. Contoh kedua, pada saat kita membeli alarm motor. Kita bukan membeli alarm motor, tapi kita membeli rasa aman pada saat kita meninggalkan motor pada saat parkir. Contoh yang ketiga, pada saat membeli Lamborghini. Kita tidak membeli Lamborghini, namun kita membeli gengsi pada saat kita mengendarai Lamborghini tersebut. Yang selalu menjadi alasan beli Anda dan saya yaitu kemudahan, kepraktisan, kesenangan, kenyamanan, keamanan, dan juga gengsi. Maka, kenali produkmu dan sampaikan apa yang dapat diubah. Tips yang ketiga, personal. Salah satu unsur terpenting dalam copywriting. Membuat penawaran personal tidak hanya akan membuat pesan Anda mudah diterima, namun akan terasa lebih spesial, serta mempercepat menemukan buyer persona. Unsur personal harus diletakkan pada bagian paling atas pertama kali terbaca dari sebuah penawaran. Contohnya, halo mama muda, atau hai pemilik kucing, atau bisa juga perhatian untuk pegawai kantoran, dan sebagainya. Tips keempat adalah headline. Dari lautan informasi, kita hanya butuh waktu 2 detik untuk menarik perhatian orang yang melihat apa yang kita tawarkan. Maka dari itu, kesan pertama menjadi penentu apakah mereka akan melanjutkan membaca atau tidak. Kita butuh unsur-unsur berikut untuk membuat sebuah headline. Yang pertama, promise dan curiosity. Promise adalah janji yang diberikan suatu produk untuk mengatasi masalah. Sementara, curiosity adalah sesuatu yang dapat memicu rasa penasaran. Yang kedua, credibility. Sebuah janji yang dibungkus dalam bingkai curiosity sehingga memicu animo dan minat yang melihat. Contohnya, 9 dari 10 dokter menggunakan Oral-B. Contoh kedua, rahasia awet muda menurut Profesor Kecantikan. Tips yang kelima, empati. Setelah kita membuat headline yang menarik, kita juga harus memasukkan elemen penting untuk menyenggol faktor emosional untuk meningkatkan trust dan empati. Kita, Anda dan saya, bergerak menurut ego untuk mempertahankan hidup, sehingga membuat kita menjadi selektif untuk memilih. Seseorang akan lebih menyukai dan percaya dengan mereka yang mirip atau serupa dengan dirinya, atau mereka yang mengerti dan peduli dengannya. Jadi, kita harus menggunakan empati untuk memenangkan ego pembaca dengan menunjukkan kita mirip dan punya hubungan dengan mereka, kita merasakan masalah dan kesakitan mereka, dan juga kita peduli dan mengerti mereka. Berikut contoh kalimat empati. Seperti Anda, kami juga bermasalah dengan, atau kami mengerti bagaimana rasanya. Bisa juga, kami peduli dengan Anda, karena itu kami menciptakan.
Tips ke-6, faktor. Contohnya, Steve Jobs menggunakan faktor filosofi untuk keperluan kampanye pemasaran Apple. Think different, salah satu slogan marketing terbaik di dunia. Hal serupa juga dilakukan oleh brand-brand besar yang tidak menonjolkan fitur pada produk yang mereka miliki. Contohnya, Body Shop dengan kampanye Forever Against Animal Testing, atau Panasonic dengan kampanye Idea for a Life, atau juga Mas Pion dengan kampanye Cintailah Produk-Produk Indonesia. Ada 3 level faktor yang dapat Anda pilih dan Anda hadirkan dalam pemasaran. Yang pertama eksternal, internal, dan juga filosofi. Biasanya lebih banyak digunakan faktor eksternal, tetapi faktor internal lah yang menyebabkan sebuah produk dibeli. Namun, faktor filosofi lah yang membuat sebuah produk lebih dicintai, lebih diingat, dan bisa dijual lebih banyak bahkan lebih mahal. Nah, ini tips yang terakhir, tips yang ke-7, cerita. Nah, kita semua merasakan dong kalau cerita adalah hal yang paling menarik perhatian manusia, seperti mendengarkan cerita teman, film, dan lirik lagu. Cerita adalah hal yang paling mudah diproses oleh otak dibandingkan yang lainnya. Jadi kesimpulannya, perlu diingat jika copywriting adalah ilmu yang mahal. Untuk menguasainya, Anda harus banyak belajar dan mencari referensi lainnya. Dan hal terpenting, copywriting adalah sebuah teknik, di mana teknik adalah skill. Dan skill tidak datang dari lahir, hanya mereka yang terus melatihnya yang akan menjadi mahir. Oke, semoga video yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.